Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Abi Rahmawati dengan NIM H1011251001. Di sini saya akan membahas tentang reaksi kimia dan mol. Nah, apa sih reaksi kimia? Reaksi kimia adalah proses perubahan zat yang menghasilkan satu atau lebih zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Contohnya yaitu kita punya unsur A plus unsur B bisa menjadi unsur C plus D, atau bisa aja unsur A plus unsur B menjadi unsur C. Di sini saya juga punya jenis-jenis reaksi kimia. Pertama, reaksi kombinasi. Reaksi kombinasi itu adalah reaksi dua atau lebih zat bergabung membentuk satu senyawa. Dan kedua, ada reaksi penguraian atau bisa kita sebut biasanya dengan dekomposisi. Reaksi penguraian adalah satu senyawa yang dipecah menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Dan ketiga, kita punya reaksi penggantian tunggal atau bisa disebut substitusi tunggal. Apa sih reaksi penggantian tunggal? Itu unsur bebas menggantikan unsur lain dalam senyawa. Keempat, ada reaksi penggantian ganda atau biasa disebut dengan metatesis, yaitu dua senyawa bertukar ion untuk membuat dua senyawa baru. Dan ada yang kelima, reaksi pembakaran. Itu zat bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas, cahaya, dan produk. Contohnya CO2 dan H2O. Dan terakhir, reaksi asam basa. Reaksi asam basa atau yang biasa kita sebut dengan netralisasi adalah asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Berikut adalah contoh-contoh dari jenis-jenis reaksi yang saya sebutkan tadi. Reaksi kombinasi itu contohnya 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Reaksi penguraian 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Reaksi penggantian tunggal Zn plus CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Reaksi penggantian ganda AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Dan 5, reaksi pembakaran C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. 6, reaksi asam basa HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Selain itu, di dalam reaksi kimia itu ada penyetaraan. Dan langkah-langkah penyetaraannya adalah 1. Tuliskan rumus kimia, reaktan, dan produk. Hitung jumlah atom setiap unsur. Ketiga, setarakan unsur satu per satu selain H dan O dulu. Keempat, setarakan atom H dan O terakhir. Keenam, gunakan koefisien bukan indeks untuk menyetarakannya. Keenam, cek ulang jumlah atom setiap unsur. Contoh penyetaraan. Di sini saya punya H2 plus O2 menjadi H2O. Kita bisa lihat di sebelah kiri H2 itu hanya ada 2 plus O-nya 2. Tapi sebelah kanan H2 hanya 2 dan O-nya 1. Kita tahu hanya itu sudah setara sama-sama 2, tetapi O-nya belum. O sebelah kiri 2 dan O sebelah kanan 1. Setelah itu kita setarakan sebelah kiri agar sama dengan sebelah kanan. Dengan cara yang sebelah kanan kita kalikan 2. Jadi 2H2O. Nah, karena si O tadi udah 2 dan setara dengan kiri, tetapi H menjadi 4 karena 2 dikali 2 jadi 4. Dan kita tahu kalau jika hanya 4 di sebelah kanan, berarti belum setara di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri hanya 2, berarti kita kali H2 yang sebelah kiri dikali 2. Jadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Itu reaksi setara. Lanjut ke konsep mol. Pengertian mol.
Mol adalah satuan dalam kimia untuk menyatakan jumlah partikel zat, atom, molekul, atau ion. 1 mol sama dengan jumlah zat yang mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel, atau yang disebut dengan tetapan Avogadro. Lanjut, kita dapat mengetahui hubungan mol dengan massa, yaitu N adalah simbol untuk mol. N sama dengan massa dalam gram atau mR atau AR. mR adalah massa molekul relatif atau AR itu atom relatif. Contoh, berapa mol dalam 18 gram H2O? Kita ketahui masanya 18 gram dan mrH2O adalah 2 dikali 1 ditambah 16. Kenapa? Karena H itu AR-nya 1. Karena hanya ada 2, maka kita kalikan 2 dikali 1. Dan 16 itu adalah AR dari O. Jadi 2 dikali 1 ditambah 16 yaitu 18. Maka N sama dengan 18 per 18 sama dengan 1 mol. Hubungan mol dengan jumlah partikel. N sama dengan jumlah partikel per 6,022 dikali 10 pangkat 23. Contoh, berapa mol dalam 3,011 kali 10 pangkat 23 molekul O2? N sama dengan, kita ketahui jumlah partikelnya adalah 3,011 kali 10 pangkat 23 per 6,022 kali 10 pangkat 23, dan itu adalah ketetapan. Jadi kita dapat hitung dan hasilnya adalah 0,5 mol. Lanjut, hubungan mol dengan volume gas dalam keadaan STP. Pada kondisi standar, 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. Contoh, berapa mol gas dalam 44,8 liter O2 di STP? N sama dengan, rumusnya N sama dengan volume per 22,4. Kita ketahui volumenya 44,8 dibagi 22,4 sama dengan 2 mol. Contoh soal dan pembahasan. Dari contoh soal reaksi kimia, saya ada reaksi dengan C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Setarakan reaksi tersebut. Kita lihat C di sebelah kiri ada 3 dan C di sebelah kanan ada 1. Maka C belum setara. Berarti kita dapat kalikan C yang sebelah kanan dengan 3. Artinya 3CO2. Lanjut, kita lihat H. Karena C udah setara, kita lihat H. H di sebelah kiri 8. Dan sebelah kanan hanya 2, dan itu belum setara. Agar setara, kita kalikan H dengan 4, jadi 4H2O. Dan kita lihat O di sebelah kiri 2, tapi O di sebelah kanan itu ada 6 ditambah 4, jadi 10. Nah, di sebelah kiri kita kalikan 5, jadinya C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Contoh soal mol. Untuk soal mol, hitunglah jumlah mol dalam 12 gram karbon C jika ARC sama dengan 12. Di sini soalnya hubungannya mol dengan massa. Jadi rumusnya N sama dengan massa per AR. Jika kita ketahui langsung dari soal AR, maka kita pakai AR. N sama dengan
Kita masukin masanya 12 per ARC-nya adalah 12. Jadi 12 per 12 sama dengan 1 mol. Kesimpulan, reaksi kimia itu perubahan zat yang menghasilkan zat baru, produk dari zat awal reaktan. Jadi suatu unsur yang di sebelah kiri unsur A tambah unsur B akan menghasilkan unsur C atau unsur C tambah D yang dinamai itu produk. Reaksi kedua, reaksi ditulis dalam bentuk persamaan kimia yang menunjukkan jenis zat dan jumlah mol relatifnya. Ketiga, penyetaraan reaksi kimia diperlukan untuk memenuhi hukum kekekalan massa, yaitu jumlah atom tiap unsur harus sama dengan kedua sisi reaksi. Konsep mol. Mol adalah satuan untuk menyatakan jumlah zat partikel. Dan 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23, konstanta Avogadro. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.